Awalnya karena hobi. Jadi hobinya itu awal sering nongkrong di depan rongsok. Setelah nongkrong di depan rongsok, kita dapat barang untuk bisa diperbaiki. Kemudian setelah diperbaiki barangnya bagus, kita jual. Kan dapat duit tuh, nongkrong di mall buat makan. Ya, itu kerjaannya tuh tiap hari. Bukan apa tuh, jadi pekerja lah, jadi kerja saya. Nah, karyawan awal pertama. Tapi sebelum saya jadi juru resep, saya sudah dagang kelontong. Jadi setelah hampir dari juru resep 93, kemudian saya tuh buka bengkel motor, bengkel mobil, bengkel handphone, bengkel rumah. Kemudian saya buka studio musik, saya buka pangkas rambut, saya buka salon, semua sudah saya lakukan. Ini adalah satu-satunya yang demikian ini ada di Indonesia. Yang benar, Pak. Emang nggak ada lagi. Yang seperti ini ya, yang satu orang yang punya. Kalau Poncol mungkin di Senen itu rame-rame yang punya kan, banyak yang punya. Tapi kalau yang satu orang gimana ada di sini. Waktu itu saya belanjanya di Taman Puring. Saya belanja cover-cover motor. Jadi sayap motor, tebeng-tebeng motor awal-awal. Dengan modal 100.000 saya belanja ke sana. Kalau paling murah itu saya jual baut. Kadang-kadang saya kasih gratis. Ya, yang paling mahal ada. Apa tuh? Ada barang antik yang saya punya, ada 30 juta harganya. Itu peninggalan sekitar 200 tahun lah umurnya, itu dari Kalimantan. Tapi kalau ada yang mau beli saya jual, itu aja. 30 juta? 30 juta. Dia berangkas tempat perhiasan. Jadi kalau untuk barang yang di luar TV sama, ya pokoknya di luar TV ya, di luar televisi itu saya jual apa adanya. Kalau televisi saya perbaiki dulu, saya bikin hidup, baru saya jual. Bagaimana dengan furniture? Ya, furniture saya perbaiki dulu kan nggak terlalu banyak. Kalau furniture ada, tukangnya saya udah punya semua. Jadi tukang TV ada, tukang furniture ada, tukang kayu ada, ya termasuk tukang kipas angin ada, tukang AC juga ada. Komplit, sebenarnya tukang-tukangnya udah komplit semua. Ya rata-rata satu bulan itu ya, kalau kita rata-ratakan sekitar 100 juta lah untuk omsetnya. Ya sekitar 4 jutaan lah satu hari. 3 sampai 4 juta. Ya di Sabtu dan Minggu bisa lebih. Bisa 5, bisa 6. Jadi di tukang rongsok itu nggak banyak kalau 200%. Karena hitungannya ada barang yang tidak laku. Itu. 200% tidak banyak. Bingung kan? Karena barangnya muter, karena nggak ada untungnya di sini. Muter barang terus. Tapi barang tambah banyak, keuntungannya nggak ada di duit, tapi di barang. Itu biasanya kalau udah terakhir begitu, saya kilo lagi. Di kilo. Jadi kita pilah, nanti ada dalamannya yang kita jual satuan, ada yang harus di kilo itu. Jadi ada tahap-tahap tertentu. Kalau sudah terlalu banyak, udah saya keluarin. Tapi ngeluarinnya juga barang yang dicari orang mana nih, jeroannya saya ambil. Jadi masih untung juga karena jeroannya. Enggak, catatan semua di otak. Karena saya yang belanja jadi tahu. Karena saya hafal barangnya. Tinggal sebutin aja, saya nggak ada, umumnya ada yang nanya, istri saya yang telepon. Ini barangnya di sini nih, sekian kayak anunya begini, tipenya ini nih. Ya udah berapa duit? Saya udah tahu.
bisnis ini banyaklah permasalahannya. Karena saya lihat kalau kita mau maju gitu kan, kita harus mampu segalanya.